Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alasan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS untuk mata kuliah perekonomian Indonesia, di mana di sini saya akan menjelaskan untuk jawaban yang telah saya tulis berdasarkan pertanyaan yang Bapak Purwanto berikan kepada kami. Untuk beberapa soal yang saya pilih adalah nomor 1 tentang perekonomian Indonesia, pertumbuhan ekonomi. Di sini saya menjawab untuk pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Jadi kalau misalnya tahun ini atau mungkin tahun ini ya, dari awal tahun sampai akhir tahun itu ekonomi kita itu naik ke atas, seperti mungkin dari pendapatan nasionalnya juga bertambah, perekonomian itu bisa dikatakan bertumbuh gitu. Selanjutnya adalah untuk nomor 2, menjelaskan tentang inflasi. Di sini saya menjawab inflasi yaitu kenaikan harga barang dan jasa selama periode tertentu yang disebabkan oleh penurunan nilai uang dilakukan dengan sengaja terhadap uang luar negeri. Jadi inflasi sendiri adalah penurunan nilai mata uang di suatu negara yang biasanya terjadi karena adanya gejolak politik atau kebijakan luar negeri yang salah, atau mungkin juga pengaruh dari negara luar, misalnya ada boykot atau ada suatu perang yang mana secara tidak langsung itu akan mempengaruhi nilai tukar mata uang. Dan ketika nilai mata uang itu jatuh, mungkin maka harga-harga kebutuhan pokok akan naik karena nilai mata uang itu turun. Ada juga kebijakan ekonomi yang salah, semisalnya pencetakan mata uang yang berlebih sehingga nilai tukar dari uang tersebut akan turun terhadap mata uang lainnya, yang mana suatu negara pasti ada hubungan pasar antar negara gitu ya. Kalau nilai mata uangnya jatuh, berarti apa yang diproduksi dalam negeri dengan bahan yang tentu pasti ada kaitan dengan barang dari luar, maka barang tersebut pun juga akan naik karena nilai mata uang untuk mengekspor barang pendukung atau bahan baku dari luar juga naik, maka harga-harga pokok akan naik juga. Jadi inflasi di sini kalau bisa arti singkatnya ya penurunan nilai mata uang. Selanjutnya adalah terganggu dengan perusahaan. Selanjutnya adalah untuk pertanyaan nomor 3 tentang apa itu produk domestik bruto. Produk domestik bruto diartikan sebagai nilai keseluruhan seluruh barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu. Jadi produk domestik bruto sendiri adalah nilai dari suatu barang atau jasa yang kalau dinilai berdasarkan mata uang dalam jangka waktu tertentu di suatu negara atau suatu wilayah itu dikatakan sebagai produk domestik bruto. Sementara selanjutnya sendiri saya memilih untuk produk nasional bruto. Produk nasional bruto, produk nasional bruto adalah semua produk dan jasa yang dihasilkan dari satu negeri yang disediakan oleh warga. Hanya di sini adalah produk yang hanya diproduksi oleh suatu negara tersebut. Beda dengan produk domestik bruto. Kalau domestik bruto itu
semua yang dihasilkan di dalam negeri termasuk tidak termasuk dari perusahaan-perusahaan luar negeri. Jadi perbedaannya sini adalah produk nasional bruto memasukkan pendapatan faktor produksi dari luar negeri yang bekerja di dalam negeri tersebut. Jadi perbedaan dari kedua antara domestik bruto dengan nasional bruto adalah kalau nasional bruto itu memasukkan unsur luar negeri yang bekerja di dalam perusahaan di dalam negeri tersebut. Misal ada perusahaan dari Jepang atau Amerika yang berproduksi di dalam negeri, maka hasil dari produksi mereka itu akan dimasukkan ke perhitungan nasional bruto. Untuk selanjutnya saya jawab nomor 5, yaitu menjelaskan tentang kebijakan moneter. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, bayaran tak tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilitas ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga, dan serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Jadi kebijakan moneter sendiri adalah suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk menjaga hal-hal tersebut yang telah tadi saya sebutkan, agar ekonomi itu jangan sampai naik turun, atau kalau turun pun tidak ekstrim, kalaupun naik juga bisa dijaga, jangan sampai terlalu melonjak gitu. Intinya kita jaga stabil dengan tren positif agar jangan sampai ekonomi itu turun ataupun mungkin loss control bisa terlalu naik ekstrim atau anjlok gitu. Terus selanjutnya saya pilih nomor 6 untuk kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal sendiri adalah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan berupa pajak pemerintah. Itu fiskal sendiri adalah yang dilakukan negara, kebijakan yang dilakukan negara untuk memasang tarif pajak. Ya, di sini kita tahu pajak apa saja yang pemerintah arahkan. Di situ dari kebijakan itu tentu akan memberikan dampak ekonomi gitu. Jadi dari situ pemerintah itu memberikan hitung-hitungan tentang kebijakan pajak yang berlaku di suatu negara gitu. Mungkin berikut yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.